ibadah sore hari ini kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus beserta kita. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Amin. Kasih
kita bersatu di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Allah kami yang bertahta juga dalam hati, dalam hidup kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua kasih, rahmat, anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau masih memberikan kesempatan, memberikan waktu bagi kami untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji, untuk mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kami bersama-sama dengan anak-anak-Mu di tempat ini hendak menyampaikan semua beban pergumulan kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia di mana kami hidup di dalamnya. Biarlah kasih anugerah Tuhan yang menyertai kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan Yesus, kami juga membawa semua pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di bawah sekalipun, bupati, kecamatan, kepala desa, RT dan juga RW. Engkau menyertai dan memberkatinya. Tuhan Yesus Kristus, kami merindukan bangsa Indonesia semakin hari semakin baik, penuh dengan keadilan, penuh dengan kemakmuran. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena musibah bencana alam, baik longsor, baik banjir, terlebih gunung meletus yang ada di Lumajang, yakni Gunung Semeru. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kepadamu, Engkau memberikan belas kasih-Mu sehingga penderitaan, sakit, penyakit mereka, kesedihan mereka boleh segera teratasi. Kami berdoa untuk semua lembaga yang ada, lembaga pemerintah, lembaga swasta dan juga lembaga gereja boleh bergandengan tangan, saling tolong menolong, bersinergi sehingga dapat memberikan pertolongan yang baik, yang tepat bagi mereka, sehingga beban penderitaan mereka segera berlalu. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 dengan semua varian-varian yang ada di dalamnya. Kami mohon belas kasih Tuhan, Engkau melindungi, Engkau menguasai, Engkau menutup kami semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami Tuhan boleh terhindar dari paparan COVID-19. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang sekarang terpapar COVID-19. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan, terlebih Engkau memulihkannya. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk para medis yang ada, dokter, perawat, tenaga sukarelawan, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan, memberikan kesehatan sehingga mereka dapat menangani pandemi COVID-19 ini dengan penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang bergumul akan kebutuhan hidup tiap-tiap hari, kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan yang lainnya. Bapa yang baik, kiranya Engkau berkenan untuk mencukupkannya. Engkau berkenan untuk memeliharakan kehidupan semua jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh, kiranya Engkau berbelas kasih, Engkau berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan, sehingga anak-anak-Mu ini boleh kembali beraktivitas dengan baik Tuhan.
terlebih dapat beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Sikrisnio, Mak Swan, Ibu Ninawati, Ibu Patmi, Bapak Hartono, Bapak Yuwono, anak dua dan Ibu Eti. Terlebih kami juga berdoa untuk Mbah Yono Putri. Engkau memberikan pertolongan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga teringat bagi anak-anak-Mu yang masih belajar, baik di PAUD, SD, SLTP, SLTA dan juga perguruan tinggi. Engkau memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan semangat belajar yang tinggi, sehingga anak-anak milik Tuhan boleh berhasil karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua usaha, semua pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin ada yang membuka warung makan, mungkin ada yang bercocok tanam, mungkin ada yang berternak, mungkin juga ada yang membuka toko, ada yang bekerja sebagai abdi negara, dan juga yang bekerja di lembaga swasta. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, sehingga apapun yang dikerjakannya Tuhan mendatangkan berkat yang cukup dan dapat mencukupi kebutuhan hidup pribadi, kebutuhan hidup berkeluarga, terlebih dapat menyisihkan sebagian untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk ibadah Natal pada tanggal 25 Desember. Kami menyerahkan semua persiapan, kami menyerahkan semua rencana-rencana yang sudah disusun. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, sehingga pelaksanaan ibadah Natal dapat berjalan dengan baik untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya malaikat-malaikat surgawi Engkau perintahkan untuk menolong, untuk menjagai gereja Tuhan dimanapun gereja Tuhan berada, sehingga terhindar ya Tuhan dari serangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan keluarga, lepas keluarga dari jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau memberikan damai sejahtera, memberikan kebahagiaan, memberikan kerukunan dan cinta kasih. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah dari pertengahan kepada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau menyertainya, Engkau memberkatinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dasari di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Demikian firman. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu sore hari ini. Kami bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan mengembalikan sebagian dari berkat-berkat Tuhan dalam bentuk uang persembahan. Kiranya Engkau berkenan untuk menyucikan, menguduskannya, sehingga persembahan kami ini Tuhan layak dan dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, Allah sumber segala kasih karunia, yang akan memberkati kehidupan kami semua dengan penuh limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan mulia kasih-Mu
kemanakah kami mencari? Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh memerlukan Engkau dalam kehidupan kami, untuk menuntun, untuk menolong, untuk memelihara, untuk menjaga kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan, kami rindu dalam kehidupan kami, semakin hari kami semakin bersuka cita untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama Engkau. Dalam kehidupan kami semakin bergirang lagi Tuhan, pada saat kami mendengarkan kebenaran firman. Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami bersama dengan anak-anak-Mu hendak belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan damai sejahtera, firman Tuhan yang memberikan keselamatan, firman Tuhan yang memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Demikian juga firman Tuhan yang menegur, yang menasihati, yang mendidik, yang mengajar dalam kehidupan kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang benar, menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menyenangkan hati Engkau. Untuk itu Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami semua, agar kami dengan sungguh-sungguh meletakkan kebenaran firman Tuhan dalam hati, dalam hidup kami. Roh Kudus, kami memerlukan Engkau, agar kami disanggupkan untuk dapat melakukan, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dan membacanya di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Jemaat Tuhan membaca ayat yang ganjil, saya akan baca ayat yang genap. Dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat kita membaca firman Tuhan. 1, 2, 3. Permukaannya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu didirikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada
Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita akan baca bersama-sama, kita ulang ayat yang keempat, saudara. Ayat yang keempat saja. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Dalam Dia ada kehidupan, dan hidup itu adalah terang manusia. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Dia ada hidup. Di dalam Dia ada hidup adalah tema khotbah untuk sore hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika di dalam kekuasaan dapat memberikan hidup kepada manusia, maka Adolf Hitler tidak akan bunuh diri dengan menembakkan peluru ke kepalanya sendiri. Pada saat yang sama, istrinya, saudaraku, Eva Braun, bunuh diri dengan minum cairan kimia sianida. Peristiwa ini terjadi tanggal 30 April 1945. Jika di dalam popularitas, jika di dalam ketenaran, jika di dalam kemasyhuran terletak hidup manusia, maka raja pop dunia Michael Jackson, saudara, tidak akan mati terkena serangan jantung akibat obat bius, propofol, dan obat penenang benzodiazepin yang diminumnya. Jika di dalam kekayaan, di dalam harta benda terletak hidup manusia, maka Angela Merkel tidak akan mati bunuh diri dengan sangat mengenaskan, menabrakkan diri ke kereta api, saudara. Perlu diketahui, Angela Merkel pada saat itu adalah orang terkaya nomor 5 di Jerman. Orang terkaya nomor 5 di Jerman dan nomor 95 terkaya di dunia. Tetapi mati sangat menyedihkan. Dan kita bersama-sama melihat bencana alam yang terjadi, baik itu banjir, baik itu longsor, gunung meletus. Kita bisa melihat, menyaksikan bersama kekuatan manusia, pengalaman manusia, kekuatan dunia ini sangatlah tidak berarti dan tidak dapat memberikan kehidupan kepada umat manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kekuasaan, jikalau ketenaran, jikalau kekayaan, jikalau kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini tidak dapat memberikan kehidupan kepada umat manusia, muncul satu pertanyaan dalam kehidupan kita. Sejatinya siapa yang dapat memberikan kehidupan kepada manusia? Sejatinya siapakah sumber hidup manusia? Ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang kelima memberikan jawab terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, saudara. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah Allah sumber kehidupan. Tuhan Yesus adalah Allah sumber kehidupan.
Kita bisa membaca di dalam ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Saya akan membaca dengan cepat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Kata Dia, saudaraku, diulang beberapa kali. Kata Dia menunjuk kepada siapa? Kata Dia menunjuk kepada firman. Kata Dia menunjuk kepada Logos. Kata Dia menunjuk firman yang telah menjadi manusia, yakni dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi orang Yunani, Allah menjadi manusia itu omong kosong. Allah menjadi manusia itu tidak mungkin, karena Allah transenden, Allah Maha Kuasa, Allah Kudus, Allah Agung. Bagaimana mungkin dapat menjadi manusia yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan cacat celah, saudara? Jadi bagi orang-orang Yunani pada saat itu, Allah menjadi manusia, Allah berinkarnasi dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, itu omong kosong, itu mustahil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi manusia mustahil, bagi manusia tidak mungkin. Tetapi bagi Allah yang penuh dengan kuat kuasa, semuanya mungkin dikerjakan oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Allah menjadi manusia, wajar, saudara. Tetapi kalau manusia menjadi Allah, namanya apa, saudaraku? Kurang ajar, saudara. Manusia menjadi Allah, kurang ajar. Tetapi kalau Allah menjadi manusia, mungkin. Dan Alkitab mencatat dengan jelas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara kita, banyak yang tidak mau mengakui, banyak yang tidak mau mempercayai kalau Yesus itu adalah Tuhan dan sumber kehidupan. Kenapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara kita tidak mau mempercayai, tidak mau mengakui kalau Yesus itu adalah Tuhan? Bagaimana mungkin Allah dapat menjadi manusia? Bagaimana mungkin Allah diperanakkan? Bagi mereka mustahil dan tidak mungkin, sehingga mereka hanya mengakui Yesus sebagai guru, Yesus sebagai nabi. Mereka tidak mau mengakui kalau Yesus sebagai Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau Yesus Kristus adalah Tuhan, berarti Tuhan Yesus Kristus adalah sumber kehidupan. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat, dalam Dia ada hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara negatif kalau kita balik, berarti di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada kehidupan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada yang namanya hidup. Di luar Tuhan Yesus Kristus yang ada adalah kebinasaan, adalah hukuman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat yang kedua, saudara.
Tuhan Yesus adalah pencipta. Tuhan Yesus adalah pencipta, dapat kita baca dalam ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus Kristus sejatinya pencipta alam semesta ini. Sejatinya Tuhan Yesus Kristus adalah pencipta saya dan saudara, pencipta umat manusia. Ada satu paham teologi yang namanya deism, yang mengatakan setelah Tuhan Allah selesai menciptakan alam semesta, Tuhan Allah berpangku tangan. Tuhan Allah tidak bekerja lagi, saudara. Ini paham deism. Apakah benar, saudaraku yang dikasih Tuhan? Kalau Allah menciptakan alam semesta, berarti Allah juga yang menjaga, Allah juga yang melindungi, Allah juga yang memelihara kehidupan ciptaannya. Kalau kita lari, manusia itu diciptakan oleh Allah. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berarti Tuhan Yesus Kristus bertanggung jawab untuk menjaga, untuk merawat, untuk melindungi, untuk memberikan hidup kepada umat manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita khawatir, kita takut, kita cemas. Seringkali kita menganggap bahwa Allah itu tidak hadir, Allah itu jauh dalam kehidupan kita. Tidak, saudara. Ada satu lagu ya saudara yang saya mengatakan demikian. Dia hanya sejauh doa. Artinya Tuhan sangat dekat bersama-sama dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lalu yang ketiga. Manusia itu berharga di mata Tuhan. Manusia itu berharga di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membaca ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup. Dalam Dia ada hidup. Kata hidup, saudaraku, kata hidup di dalam bahasa Yunani, saudara, itu ada 3 kata. Bios, sehingga muncul biologi. Bios di sini hidup berhubungan dengan jasmani, berhubungan dengan fisik. Yang kedua, suke, berhubungan dengan jiwa, berhubungan dengan hati, berhubungan dengan rasa, dengan emosi, dengan batin. Yang ketiga adalah soe, hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat satu demi satu. Bios, hidup secara jasmani, hidup secara fisik, kebutuhan makan dan minum manusia. Suatu saat umat Israel mengalami yang namanya lapar, mengalami yang namanya haus. Kalau saudara membaca di dalam Keluaran pasal 15 dan pasal 16, di Mara dan di Elim, saudara. Pada saat umat Israel lapar, apa yang dilakukan Tuhan? Apakah Tuhan langsung datang dari surga menjumpai mereka di Elim? Umat Israel, lihatlah ini aku datang memberikan makanan kepadamu. Apakah seperti itu? Tidak. Allah hanya mengirimkan yang namanya mana, saudaraku. Allah hanya mengirimkan yang namanya roti surga. Selama 40 tahun diberikan kepada umat Israel. Dan umat Israel tidak lagi kelaparan. Pada saat umat Israel kehausan, karena memang tidak ada air. Ada air tapi pahit, saudara. Apakah Tuhan datang langsung
mencelupkan tangannya, umat Israel, air ini yang pahit akan menjadi manis. Lihatlah tanganku, aku celupkan di air ini. Apakah Tuhan seperti itu? Tidak. Allah hanya memakai sepotong kayu. Musa celupkan air yang pahit itu dengan sepotong kayu. Apa yang terjadi, saudara? Menjadi manis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lari kepada hidup suke, hidup jiwa, hidup batin, hidup emosi, rasa. Saudaraku tentunya pernah mendengar Sadrak, Mesak, dan Abednego pada saat dihukum oleh Raja Nebukadnezar, kerajaan Babel pada saat itu, karena tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Dihukum di dapur perapian. Apakah Tuhan Allah yang di surga langsung datang dan memberikan pertolongan kepada mereka? Kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego, janganlah takut. Ini aku Allah, aku akan membelenggu. Apakah seperti itu? Tidak. Ternyata saudaraku, di dalam Daniel pasal 3, Allah mengutus malaikatnya untuk memberikan perlindungan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mengutus siapa? Malaikat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lari kepada Soe. Ayat yang keempat, kata hidup ini ditulis dengan kata Soe, menunjuk kepada hidup yang kekal. Manusia membutuhkan keselamatan. Manusia membutuhkan penebusan dari dosa. Manusia membutuhkan yang namanya kehidupan yang kekal. Apa yang dikerjakan oleh Allah, saudara? Allah yang di surga, penuh dengan kuasa, penuh dengan kekudusan, Allah yang agung, rela menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat Yohanes pasal 3:16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal diberikan kepada manusia. Siapa yang percaya akan hidup, akan diselamatkan, tetapi mereka yang tidak percaya akan binasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus menunjukkan bahwa umat manusia sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Kehidupan jasmani, kehidupan jiwa, kehidupan batin manusia, kehidupan yang kekal, ternyata sumbernya dari Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa melekat, tinggal, meno, saudaraku. Dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus Allah. Tuhan Yesus Kristus Sang Pencipta. Tuhan Yesus Kristus sumber kehidupan. Mari kita bersatu di dalam. Tuhan Yesus Kristus, biarlah dalam kehidupan kami tinggalkan kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini yang tidak mampu memberikan kehidupan bagi kami. Biarlah kami tetap tinggal, kami tetap melekat, kami tetap bersandar, kami tetap setia hanya kepada Engkau saja, Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup memberikan kehidupan kepada kami, hidup jasmani, hidup jiwa kami, dan juga kami dijamin untuk menikmati kehidupan yang kekal bersama Allah di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
untuk cinta, untuk rahmat, untuk kasih yang Kau berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkan hati dan hidup saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin.